kalau kita misalnya terjadi suatu percekcokan ya, atau suatu pertikaian antara kita misalnya dengan istri kita atau dengan siapalah, maka lebih baik tinggalkan. Ya, karena kapan kita bertahan ya dengan percekcokan itu, dengan pertikaian itu, yang terjadi apa? Yang terjadi pasti nanti kontak fisik. Ya, yang terjadi nanti apa? Munculnya, keluarnya kata-kata yang ya, apakah penghinaan, apakah ejekan, apakah cacian, itu pasti itu. Kalau kita bertahan dengan kondisi itu. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur untuk selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti terus mengkaruniakan dan memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, berbagai pemberiannya, yang tentu karunia pemberian yang begitu banyak tentu tidak akan bisa seorang pun manusia untuk menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung bagaimana banyaknya karunia dari Allah, maka tak seorang pun dari kalian mampu untuk menghitungnya. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarga tercinta beliau, kepada para sahabat, sahabat beliau Ridwanullahi Ta'ala alaihim, dan juga tentu kepada seluruh umat beliau, pengikut beliau yang setia mengikuti setiap petunjuk, setiap tuntunan yang telah beliau ajarkan. Nah, para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, dan semoga Allah senantiasa mengkaruniakan dan memberikan kepada kita semua kesehatannya. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang bijak dalam menghadapi kehidupan. Nah, tentu kehidupan kita di dunia ini memang memiliki batas waktu tertentu. Kalau dalam hadis Nabi itu disebutkan bahwa a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu antara 60, sittin, sampai sab'in, sampai 70 tahun. Dan ada yang melewati batas umur itu tapi tidak seperti kebanyakan daripada orang yang wafat pada rentan usia 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana usia Nabi 63 tahun, kemudian usia Abu Bakar juga seperti itu, dan juga mayoritas dari umat Rasulullah. Nah, selain daripada itu, persoalan kehidupan juga begitu sangat beragam. Persoalan dan permasalahan juga begitu sangat banyak. Nah, tentu di sini kita membutuhkan suatu kebijakan atau suatu kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup itu. Apalagi memang kehidupan dunia ini adalah merupakan panggung ujian. Allah mengatakan dalam ayatnya seperti itu. Wa huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nah, di situ. Jadi dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah yang menciptakan kematian
dan Allah juga yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Ibtila. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling ahsanu amala. Artinya di sini ahsanu amala yang paling terbaik, yang paling bijak dalam menghadapi kehidupannya di dunia ini. Nah, tentu itulah yang seharusnya menjadi suatu hal yang penting bagi kita manusia. Dan memang tantangan di hadapan kita begitu sangat banyak, sehingga kadang kita tidak bijaksana dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan itu. Ya. Nah, salah satu tentu tantangan yang paling berat yang ada dalam diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang bijaksana itu adalah diri kita sendiri tentunya. Ya, hawa nafsu kita, emosi kita. Ya, ini tentu yang menjadi atau karakter kita itu sendiri. Tabiat manusia itu sendiri. Nah, inilah sebenarnya yang kemudian menjadi suatu tantangan besar, ya, bagi seorang manusia untuk menjadi bijak dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Ya. Nah, apalagi karakter ini memang sangat sulit untuk kita bisa lawannya. Hawa nafsu kita. Ya, makanya subhanallah kenapa itu ada ada bulan Ramadan salah satunya. Itu kan untuk apa? Untuk mengekang hawa nafsu kita. Ya, untuk bagaimana kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Ya, hawa nafsu fitrah kita, makan minum kita, ya, bergaulnya kita atau bercandanya, berguraunya kita. Ya, itu kan sebenarnya adalah merupakan satu karakter yang sangat tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Tetapi ya, itulah sebagian daripada atau hampir semua atau bahkan semua syariat Allah itu adalah untuk membawa kita ini sebagai manusia-manusia yang bijaksana. Ya. Makanya banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sebenarnya itu adalah merupakan suatu tuntunan untuk menjadikan kita ini sebagai manusia-manusia yang bijaksana. Iya. Saya ambil contoh misalnya, kenapa kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebenarnya banyak contohnya ya. Tapi misalnya kita sebutkan saja beberapa contoh. Misalnya Nabi pernah mengatakan, ya, ketika ada salah seorang sahabat meminta untuk dinasehati, ya, maka apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi mengatakan, la tagdab, la tagdab, la tagdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya, karena ya ini yang kita lawan ini, kita punya nafsu, kita punya emosi. Yang ketika kita berada pada kondisi emosi, berada pada kondisi marah, itu betul-betul kebijaksanaan kita sebagai seorang manusia itu menjadi pudar, menjadi hilang. Ya, coba Anda melihat orang yang marah itu kan pertama berkurang, ya, karismanya, ya, berkurang aurah kalau dia sebagai seorang ustadz misalnya, atau kalau dia sebagai seorang dai misalnya. Seorang ustadz, seorang dai, ya tentu tidak sangat pantas untuk memiliki karakter itu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik." Itu kan kata Allah. Fabima rahmatin minallah. Karena sesungguhnya berkat rahmat Allah lah yang Allah karuniakan kepada kalian. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalian menjadi orang-orang yang memiliki kelembutan. Iya. Kelembutan pergaulan kepada orang. Ya. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi. Ya, walau kunta fazz. Kalau Anda itu orangnya yang kasar, ghalizal qalbi, dan berkeras hati, artinya orang yang tidak mau
menerima kebenaran atau orang yang kasar dalam pergaulan, lan faddu min haulik. Maka manusia-manusia di sekitar Anda itu akan benci kepada Anda. Mereka akan lari, tidak mau mendengarkan nasihat Anda, perkataan Anda. Karena apa? Karena ada di situ karakter kebijaksanaan yang hilang dari Anda. Ya. Nah, ini satu contoh. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Ya, bahwa ternyata memang yang paling terberat yang kita hadapi untuk menjadi manusia yang bijaksana, manusia yang adil, manusia yang baik itu tentu yang paling terberat adalah tantangan yang berasal dari diri kita sendiri. Banyak penyakit-penyakit yang sebenarnya itu adalah merupakan musuh kebijaksanaan. Ya, ada tadi marah, kemudian ada hasad. Ini hasad juga ini. Ya, menghilangkan kebijaksanaan seseorang. Ada dengki, ada iri, ada ria, ya, dan penyakit-penyakit yang lain. Ya. Yang kapan itu ada pada diri seseorang, apalagi seorang muslim, apalagi seorang ustadz, apalagi seorang dai misalnya. Itu akan apa? Menghilangkan kebijaksanaan dirinya. Ya, yang tentu sangat dibutuhkan. Ya, sebagai seorang ustadz misalnya, atau sebagai seorang dai misalnya, ya, atau sebagai seorang ustazah misalnya, atau sebagai seorang guru misalnya, ya, guru, dosen, ya, pendidik, tenaga pendidik dengan berbagai, ya, tingkatannya, para pimpinan-pimpinan dengan berbagai tingkatannya, ya. Nah, itu harus memiliki itu tadi, sifat kebijaksanaan itu. Ya, bijak. Ya, dan itu coba kita lihat pada diri Nabi SAW. Ya, makanya sebenarnya untuk menjadi orang yang bijaksana, manusia-manusia yang bijaksana, itu harusnya betul-betul apa ya, banyak-banyak melihat kepada kehidupan Nabi SAW. Ya, ini ada kisah pernah di masa Nabi ya, ketika Nabi sedang bersama dengan para sahabat-sahabat beliau. Nah, tiba-tiba ada orang Badui. Ini orang Badui ini apa ya? Orang yang tinggal di pedalaman. Ya, artinya tempat tinggal mereka itu jauh dari perkotaan, dan memang kelihatannya seperti itu ya, bahwasanya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan itu ya tentu tidak sama apa yang mereka dapatkan dari ilmu tentang Islam ini ketika mereka itu hidup di kota. Ya, karena memang kota itu kan apa ya, di situ ya misalnya banyak apa pendidikan di situ, banyak kegiatan-kegiatan keagamaan di situ. Ya, beda dengan di kampung-kampung. Kalau di kampung-kampung orang lebih banyak kepada ya bagaimana bekerja, bagaimana bertani, bagaimana bernelayan, bagaimana bercocok tanam. Ya. Nah, sehingga apa ya, ruang waktu mereka untuk menuntut ilmu itu ya tidak seperti dengan ruang waktu orang menuntut ilmu di kota, karena kota itu kan aktivitas begitu sangat padat. Nah, jadi ada orang Badui datang ke dalam masjid Nabi ketika itu, yang ketika itu masih berlantaikan tanah ya, belum seperti yang ada sekarang ini, yang sudah berlantaikan keramik ya. Jadi subhanallah, tiba-tiba dia kencing di dalam masjid. Ya. Nah, apa yang kita lihat daripada kebijaksanaan Nabi di situ? Ya, ternyata luar biasa ya. Kebijaksanaan Rasulullah di situ ketika menghadapi orang Badui itu. Nabi itu iya memperlakukannya dengan luar biasa. Yang ketika itu para sahabat ingin memukulnya, ada para sahabat yang ingin ya mengusirnya. Ya. Tapi kan Nabi larang. Ya, Nabi mengatakan ya biarkan dia sampai dia selesai hajatnya itu. Karena kapan dia diusir di waktu dia sedang menunaikan hajatnya itu bisa memberikan apa ya, mafsadat yang lebih besar, kemudaratan yang lebih besar. Makanya Nabi perintahkan ya jangan diganggu dia, biarkan dia sampai selesai. Ya.
Setelah dia selesai, Nabi panggil dia. Ya, Nabi nasihati dia dengan nasihat yang luar biasa. Nabi mengatakan, Inna haza masjidun, sesungguhnya masjid ini adalah masjid untuk zikrullah, untuk sholat, untuk ibadah, bukan untuk melakukan perbuatan seperti ini. Itu luar biasa. Dan itu memberikan bekas yang tidak bisa terlupakan pada hati orang Badui tadi. Ya, sampai dia berdoa, ya Allah, rahmatilah saya dengan Muhammad dan jangan rahmati selain kami berdua. Ya, itu saking apa ya? Saking ya nampaknya itu asar pengaruh daripada kebijaksanaan itu. Ya, pengaruh daripada kebijaksanaan. Ya. Nah, ini sebenarnya yang apa namanya? Yang harus menjadi suatu pedoman hidup ya kita dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Bijak, ya, dalam menghadapi situasi-situasi, kondisi-kondisi yang memang kadang dalam dalam akal kita manusia yang pendek itu seolah itu sebuah ya kemungkaran besar. Menganggap itu adalah sebuah ya kekeliruan yang harus segera di apa namanya ya luar biasa. Bahkan subhanallah dari kisah tadi tentang Baduy yang kencing di masjid itu kan banyak diambil di situ kaidah-kaidah. Di antaranya adalah uh, apa namanya al-maslaha muqaddamu alal mafsada. Ya, bagaimana kita lebih mengedepankan kemaslahatan daripada kemudaratan. Ya, di situ kan nampak itu bagaimana Nabi mengedepankan kemaslahatan. Walaupun kemudaratannya itu ada nampak, tapi Nabi utamakan kemaslahatannya. Ya. Kemudaratannya itu tadi kalau dia diusir di waktu dia sedang kencing itu kan nanti kotorannya itu bisa hambur di sana sini. Iya, tapi kalau dia misalnya ya dibiarkan saja dulu seperti itu ya, berarti tempat terjadinya kerusakan itu kan ya sebatas dia berdiri di situ. Jadi seperti itu kebijaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dalam apa namanya, dalam menghadapi persoalan-persoalan. Termasuk ya misalnya persoalan tentang apa ya, tentang eh, ya banyak sih kalau kita mau melihat dalam kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kebijaksanaan beliau ya dalam menghadapi berbagai persoalan ya termasuk dalam memperlakukan beberapa apa ya beberapa apa namanya pemuka-pemuka Quraisy yang sebenarnya dalam pandangan sebagian besar para sahabat ya mereka tidak pantas untuk diberikan ruang keselamatan, tapi kan Nabi ya memberikan ya misalnya ketika perang Badar itu kebijaksanaan Nabi luar biasa. Beliau tunjuk ya beberapa pemuka-pemuka Quraisy itu tidak boleh dibunuh di situ. Karena apa? Karena ya di antara mereka ini ada orang-orang yang begitu sangat berjasa kepada beliau. Sehingga beliau melarang untuk membunuh orang-orang itu. Itu kan apa ya? Bagian daripada kebijaksanaan. Artinya kebijaksanaan di sini adalah bagaimana seseorang itu mampu untuk apa ya? Membalas kebaikan ya orang lain yang telah dia dapatkan. Makanya Allah katakan dalam ayatnya, "Wala tansaul fadla bainakum." Jangan kalian pernah melupakan al-fadla. Artinya apa? Keutamaan yang pernah orang itu berikan kepada kalian. Jangan kalian lupakan. Ya. Itu adalah bagian daripada kebijaksanaan seseorang. Ya, menghadapi berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Bahkan yang paling nampak itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah itu sangat nampak kebijaksanaan Nabi itu. Ya, bagaimana Nabi memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang dengan keyakinan yang berbeda ya di kota Madinah ketika itu. Nabi bijak, ya. Nabi berikan kepada mereka apa? Ruang untuk hidup bersama. Ada orang Yahudi, ada para penyembah-penyembah berhala. Bahkan Nabi buatkan perjanjian antara kaum muslimin dengan mereka. Ya, supaya apa? Semua hidup dengan nyaman, hidup dengan tentram, masing-masing memiliki kewajiban dan mendapatkan haknya. Itu kan apa?
bagian daripada kebijaksanaan. Iya. Nah, seperti itulah hidup. Iya. Kehidupan kita ini kan tidak apa ya? Tidak pernah luput dari berbagai persoalan. Iya. Dari sejak kita bangun tidur, iya, sampai kita ingin tidur lagi, itu di situ banyak persoalan. Iya, ketika kita bangun tidur, iya, itu sudah mulai nampak persoalan. Bangun tidur tidak ada air misalnya. Wah, ya. Bangun tidur, ya, mati lampu, ya. Bangun tidur habis cas HP, itu banyak persoalan. Bangun tidur macam-macam. Ya, itu macam-macam. Nah, bagaimana kita bisa bijak ini menghadapi ini persoalan kehidupan kita? Mulai sejak kita dari bangun tidur kita. Nah, makanya jangan lupa itu doa itu kalau kita bangun tidur itu. Iya, supaya apa? Supaya kita itu apa ya, menghadapi berbagai kehidupan ini dengan begitu penuh kebijakan, dengan begitu penuh kebijaksanaan, dengan begitu penuh keadilan, ya, dengan begitu penuh kelembutan menghadapi persoalan hidup. Ya, kan banyak kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu kan karena apa? Karena kita tidak bijaksana dalam menghadapi persoalan. Ya, terutama dalam persoalan rumah tangga kita misalnya. Ya, kita tidak bijaksana melihat. Kadang ya kita ini maunya apa ya? Maunya tidak mau kalah dari orang. Ya, maunya kita ini kapan kita benar, kita harus ya tetap bertahan dengan kebenaran kita itu. Ya, padahal tidak semua kondisi ya. Ya, makanya ada sebuah apa ya? Sebuah pepatah ya, bahwa ketika kita mundur itu bukan berarti kalah ya. Ya, mundur bukan berarti kalah. Ya. Ketika kita ini subhanallah, ada satu hadis Nabi yang saya kira mungkin para pemirsa ruas TV sering mendengar ya dari para narasumber-narasumber kita. Itu ada hadis Nabi mengatakan bahwa ana zaimun, ya, bi eh, apa ada yang mengatakan, ya, Nabi mengatakan saya menjanjikan ya suatu tempat, ya, ada di pinggir surga, ada di tengah surga, ada di atas tertinggi surga. Ya. Nah, di antara orang-orang mendapatkan jaminan daripada ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang tarakal mira, ya, yang meninggalkan yang namanya al-mira. Apa itu al-mira? Perdebatan. Iya. Wa in kana muhiqqan, sekalipun dia benar, dia tinggalkan. Walaupun dia pada posisi benar. Nah, inilah orang yang bijaksana itu. Kalau kita sekarang tidak. Ya. Pokoknya kalau saya benar, ya, semua pendapat itu keliru. Ya. Semua pendapat itu salah. Ya. Nah, ini sebenarnya tidak bijak ya. Ini tidak bijaksana dalam menghadapi persoalan, karena yang namanya perbedaan itu kan sesuatu yang merupakan satu sunnatullah ya, yang namanya perbedaannya. Ya. Kita saja ini manusia dari sisi penciptaannya kan sudah nampak sekali perbedaan. Ada yang tampan, ada yang sangat tampan, ada yang begitu sangat-sangat tampan sekali. Sehingga siapapun yang memandangnya itu ya tidak akan pernah melupakannya. Nah, itu. Ya, saya jadi teringat ya lirik eh, nasyidnya Ahmad Albar ya. Ya, nah, ya, jadi seperti itu. Ya, jadi apa ya? Kita ini kalau kata Nabi tadi ya, ana zaimun bi baitin, iya, fi rabadil jannah. Iya. Saya menjanjikan satu rumah, iya, di tengah surga. Man tarakal mira wa in kana muhiqqan. Yang meninggalkan perdebatan, iya, sekalipun dia benar. Iya. Nah, ini juga kita melihat bagaimana kebijaksanaan para
eh, a'immatul mazahib ya. Itu luar biasa ya. Kalau a'immatul mazahib kan pasti kita langsung, oh ingat ada 4 imam mazhab ya. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya coba lihat bagaimana mereka berbeda. Tapi bukan berarti dengan perbedaan-perbedaan pendapat mereka itu, ya mereka saling mempertahankan mereka punya apa ya, atau saling apa ya, membid'ahkan lah, atau saling mengkafirkan lah. Tidak sampai seperti itu. Ya, bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam satu perkataan beliau, mengatakan in sahhal hadisu fahuwa mazhabi. Kapan kalian mendapati hadis itu adalah hadis yang sahih sekalipun bukan mazhabku, maka fahuwa mazhabi. Maka ya, ikuti itu. Ya, karena itu adalah mazhabku itu. Artinya apa? Artinya Imam Syafi'i ingin memberikan kepada kita suatu nasihat lah, bahwa jadilah manusia-manusia yang bijaksana. Iya. Toh memang perbedaan itu tidak akan bisa untuk dihindari ya, yang namanya perbedaan. Apalagi ya, makanya di situ para ulama membagi, ada namanya ikhtilafu at-tanawu, ada juga yang namanya ikhtilafu tadad. Nah, kalau ikhtilafu tanawu itu artinya perbedaan yang ragamnya itu banyak ya, dan semuanya benar. Ya. Misalnya bacaan doa iftitah itu kan macam-macam itu ya. Tentu kadang kita berbeda ya. Bacaan doa iftitah saya dengan Anda beda. Ya. Sama juga dengan misalnya ada yang ketika dia imam, ada yang menjaharkan basmalah, ada yang mensirkan basmalah, itu kan masuk dalam ikhtilafu at-tanawu. Perbedaan yang beragam dan semuanya benar pendapatnya. Ya, ada juga misalnya perbedaan tentang eh, apa eh, model bagaimana ketika sujud. Ya, ada yang mendahulukan kedua lututnya, ada yang mendahulukan kedua tangannya daripada lutut. Ya, karena berbeda menganalisis hadis tentang, ya janganlah kalian sujud seperti duduknya unta. Ini kan unta ini kan di mana tangan di mana kaki, ini kan terjadi perbedaan di situ. Nah, inilah perbedaan yang harusnya kita bijak di situ menghadapinya. Iya. Tidak boleh serta-merta kita membid'ahkan kita punya lawan pendapat dan kita menganggap kita ini benar. Iya. Nah, apalagi memang apa ya? Kebenaran itu kan ya sesuatu yang misalnya itu tadi, kebenaran kadang tidak mesti ya banyak yang meriwayatkannya. Kalau dalam istilah hadis itu ada hadis mutawatir, ada juga hadis ahad. Nah, kita alhamdulillah dalam tuntunan agama kita tetap mengakomodir itu dan tetap menganggap hadis ahad itu ketika hadisnya sahih, walaupun dia cuman diriwayatkan oleh satu orang saja, itu sudah kita terima itu kebenarannya. Walaupun dia tidak sampai tingkatan mutawatir yang banyak meriwayatkan hadis itu. Ya. Nah ini ya, apalagi persoalan-persoalan dalam kehidupan berkeluarga kita. Ya. Itu yang saya katakan tadi. Banyak kasus terjadinya pertikaian dalam kehidupan, apakah kehidupan berumah tangga, kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat. Ya. Itu disebabkan karena apa? Karena hilangnya itu karakter kebijaksanaan. Iya. Tidak bijak dalam menghadapi berbagai persoalan. Masing-masing ego dengan dirinya sendiri. Masing-masing merasa benar dengan pendapatnya sendiri. Masing-masing tidak pernah mau mengalah dari. Iya. Itu luar biasa. Ali bin Abi Thalib itu pernah dicari oleh Rasulullah SAW. Sampai Nabi datang ke rumah. Mana ini Ali bin Abi Thalib ini? Iya. Oh, ternyata habis terjadi sesuatu pertengkaran. Ya, pertengkaran atau perselisihan lah antara Ali dengan istri beliau Fatimah. Ya, ternyata di mana
Nabi menemukan Ali. Nabi menemukan Ali berada di dalam Masjid Nabawi, sedang ketiduran di situ, mungkin kelelahan, capek. Ya. Dan ketika Nabi bangunkan, dia nampak di pipinya itu tanah, turab. Nah, makanya Nabi panggil, ya Aba Turab. Iya. Nah, ternyata memang seperti itu. Kalau kita misalnya terjadi suatu percekcokan ya, atau suatu pertikaian antara kita misalnya dengan istri kita atau dengan siapalah, maka lebih baik tinggalkan. Ya. Karena kapan kita bertahan ya dengan percekcokan itu, dengan pertikaian itu, yang terjadi apa? Yang terjadi pasti nanti kontak fisik. Ya. Yang terjadi nanti apa? Munculnya, keluarnya kata-kata yang ya, apakah penghinaan, apakah ejekan, apakah cacian, itu pasti itu. Kalau kita bertahan dengan kondisi itu. Ya. Lebih baik kita tinggalkan. Ya. Walaupun kita mungkin dalam posisi kita benar di situ. Dalam posisi kita memang betul di situ. Cuman ini kita ingin melihat kebijaksanaan pada diri kita. Nah, cuma itu yang saya kembali katakan, bahwa kadang kita ini tidak mau kalah dengan ego kita. Kita tidak mau kalah dengan nafsu kita. Kita tidak mau kalah dengan diri kita. Makanya memang yang paling terberat bagi setiap manusia itu adalah bisa mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Bisa mengalahkan dirinya sendiri. Ya. Itu yang apa? Yang menjadi suatu persoalan besar, ya, terutama bagi umat Islam hari ini. Ya. Persoalan terbesar bagi umat Islam hari ini itu tadi. Ya. Kurang bijaksananya menghadapi berbagai persoalan. Ya. Sehingga banyaklah ya permasalahan-permasalahan yang kemudian pada akhirnya menimbulkan kerusakan, kemudaratan yang begitu banyak, yang begitu besar. Nah, ini para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hal yang saya kira ya, ruang daripada permasalahan atau ruang daripada tema kita ini sangat sangat besar ya. Ya, dengan mengangkat tema bijaksana dalam menghadapi persoalan hidup. Ya, persoalan hidup dengan ragamnya ya. Itu tadi saya katakan, bahkan dari orang sejak dia bangun dari tidur sampai mau tidur lagi itu pasti banyak persoalan. Ya. Nah, belum kalau kita misalnya mau rincikan persoalan-persoalan itu ya. Persoalan dalam kehidupan berumah tangga, persoalan dalam urusan pekerjaan kita, persoalan dengan apa, dengan aktivitas kita, itu sangat banyak. Ya, termasuk negeri kita ini ya, saya kira begitu banyak persoalan ya. Nah, orang yang akan menjadi pemenang itu adalah orang yang bijak dalam menghadapi berbagai persoalan hidup itu. Itulah yang akan menjadi pemenang. Itulah yang akan hidup nyaman, tentram. Iya. Adapun yang lebih apa ya, mengutamakan egonya, lebih mengutamakan emosinya, lebih mengutamakan wibawanya, lebih mengutamakan ya citranya, itu pasti akan runtuh. Ya, pasti apa ya, akan mengalami berbagai persoalan dan persoalan. Yang menjadi pemenang itu tadi, ya, yang bisa bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan di dunia ini yang memang tidak akan pernah tuntas, tidak akan pernah selesai. Ya, makanya memang tiada yang bisa menghentikan kita dan mengistirahatkan kita dari persoalan kehidupan ini kecuali kematian. Itulah yang bisa kemudian mengistirahatkan kita dari berbagai persoalan kehidupan kita di dunia ini. Ala kulin, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya jadilah Anda sebagai manusia-manusia yang bijak ya, dan bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri kita ya, untuk kehidupan kita di masa-masa yang akan datang, yang sebagaimana yang saya katakan tadi, semakin kita melangkah ke depan, maka semakin banyak persoalan yang kita hadapi. Bahkan ketika kita mundur juga seperti itu, pasti akan ada persoalan
yang kita juga akan hadapi. Sekira demikian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.